seorang siswi yang berulang tahun dan mendapatkan kejutan dari teman-temannya. Namun, siapa sangka kejutan itu berakhir menjadi peristiwa pilu. Maizatul Farhana merupakan siswi kelas 7 SMPN Batam. Farhana ini tinggal di perumahan Tiban Palem, Blok C5 nomor 2 Sekupang, Batam. Ayahnya bernama Mukhlasin dan ibunya bernama Ratna. Farhana ini merupakan anak yang baik dan juga sopan terhadap orang tua. Ia juga sangat dekat dengan semua teman serta guru di sekolahnya. Justru karena kedekatan inilah, menjelang hari ulang tahun Farhana, wali kelas serta teman-temannya berniat untuk memberikan kejutan. Mereka mempersiapkan hal tersebut secara diam-diam. Pada tanggal 26 November 2010, Farhana akan menginjak usia 13 tahun. Firasat bahwa ia akan dikerjain nampaknya sudah ia rasakan dari rumah. Karena memang di sekolah, terkadang orang-orang yang berulang tahun akan dilempar tepung dan telur. Dan Farhana tidak mau dikerjai seperti itu. Akhirnya, ia meminta sang ayah untuk datang tepat waktu ketika menjemputnya pulang. Ia mengatakan tidak ingin disiram tepung ataupun dilempari dengan telur karena susah dibersihkan. Hari itu diketahui Farhana masuk siang dan akan pulang sore hari. Singkat cerita, ia mengikuti pelajaran tanpa adanya gangguan ataupun dikerjai oleh teman-temannya. Hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 3 sore. Lonceng istirahat berbunyi dan mereka dipersilahkan untuk melakukan isoma. Beberapa teman kemudian datang dan mengajaknya untuk ke kantin. Tanpa rasa curiga, ia pun ikut dengan teman-temannya. Padahal itu adalah bagian dari rencana kejutan ulang tahun. Di mana pada saat bersamaan, sebagian teman lainnya masuk ke dalam kelas mencari tas milik Farhana dan kemudian menyusupkan uang dan juga HP milik mereka. So, kalian pasti sudah bisa menebak lanjutannya gimana? Ya, tentunya Farhana akan dituduh mencuri. Bel masuk kelas pun terdengar. Siswa pun kembali masuk ke dalam kelas. Sore itu mereka akan menerima pelajaran matematika. Namun, baru saja Bu Yeni masuk dan mengajar, terlihat Ziko mencoba membolak-balik tasnya. Ibu Yeni pun menanyakan apa yang terjadi. Ziko pun menjawab bahwa uang 300 ribunya hilang dicuri. Bersamaan dengan itu, seorang siswa bernama Iva mengatakan bahwa ia kehilangan HP miliknya yang sebelumnya ia letakkan di tas. Ibu Yeni pun meminta seisi kelas untuk keluar ruangan. 33 siswa dan siswi berdiri di depan pintu kelas. 4 diantaranya kemudian dipanggil, diminta untuk menggeledah semua tas yang ada di ruangan. Sesuai dengan apa yang direncanakan tadi, kedua barang tersebut ditemukan di tas milik Farhana. Dan begitu nama Farhana dipanggil masuk ke dalam kelas, semua siswa bersorak meneriaki maling ke arah dirinya. Farhana pun kaget dan hal itu membuatnya syok berat. Di saat mereka akan menyanyikan lagu ulang tahun, Farhana sudah tak sadarkan diri. Ia pun pingsan karena tak kunjung siuman. Pihak sekolah pun menghubungi orang tua Farhana. Barulah setelah ayahnya datang, ia pun mulai siuman. Farhana nampak lemas dan pandangan seolah kosong. Wali kelas mencoba memberitahu yang sebenarnya. Namun jiwa Farhana sudah terlanjur tergoncang. Ekspresinya kosong yang menandakan ia mengalami trauma berat. Dari sinilah sikap Farhana mulai berubah. Setelah dibonceng menggunakan sepeda motor untuk pulang ke rumah, Farhana yang dikenal ceria, kini tatapannya kosong dan wajah selalu murung. Ia menjadi pendiam dan sering menyendiri. Meski hanya settingan, namun sebagai seorang remaja putri, ia sangat merasa malu. Ia mengalami syok dibilang maling oleh teman-temannya. Sang ibu tentunya mengetahui perubahan sikap sang anak, apalagi ketika masuk di hari Sabtu. Farhana justru terlihat seperti orang linglung. Tugas matematika yang harusnya dikerjakan hanya diletakkan saja di depannya. Meski demikian, di hari Sabtu Farhana tetap mau ke sekolah. Namun di hari selanjutnya, kondisi Farhana semakin memburuk. Tidak hanya seperti orang linglung, Farhana terkadang terlihat cemas dan kemudian menangis. Sang ibu yang sangat khawatir dengan kondisi itu, meminta Farhana untuk tenangkan diri dengan sholat duha. Sebelum sholat, Farhana sempat mengatakan kepada sang ibu. Ia menanyakan kenapa dirinya menjadi bingung. Tak disangka, entah mengapa seusai melaksanakan sholat duha, Farhana menangis sejadi-jadinya.
Di saat itulah Farhana sudah tidak nyambung untuk diajak bicara. Bahkan ketika diajak mengaji, Farhana terbata-bata untuk membacanya. Hal yang juga mengkhawatirkan, ia tidak bisa tidur dan tidak pernah mau makan. Karena kondisi yang demikian, di hari Senin orang tua Farhana menyurati pihak sekolah untuk meminta izin anaknya berobat ke rumah sakit. Farhana pun dibawa ke rumah sakit Butik Kemuliaan yang kerap disingkat dengan RSBK. Di hari kedua, Farhana dirawat di rumah sakit. Dirinya sempat siuman dan memanggil ibu dan ayahnya. Hanya itulah kata-kata terakhir yang sempat terdengar oleh kedua orang tuanya. Sebelum akhirnya Farhana tak berbicara sama sekali. Farhana diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Ia termasuk anak yang sehat. Namun begitu besar pengaruh depresi membuat tubuhnya kini menjadi kritis. Karena tidak mau makan, lambungnya mengalami pendarahan. Dokter juga mendiagnosa Farhana mengalami infeksi jaringan otak. Dan yang lebih parahnya lagi, kondisi Farhana terus memburuk hingga dokter juga mengatakan ia mengidap peradangan syaraf. Selama 2 minggu dirawat di rumah sakit, Farhana tak sadarkan diri. Sang ayah mengatakan hanya 2 hari ia sempat bangun, namun ia tak mengatakan apa-apa. Yang ada hanyalah pandangan kosong. Orang tua Farhana di saat itu sudah pasrah dengan keadaan anaknya. Hingga di hari Kamis, 16 Desember 2010, pada subuh hari pukul 4, Farhana pun mengembuskan nafas terakhirnya. Berita meninggalnya Farhana sempat menghebohkan media sosial pada kala itu, hingga menjadi sorotan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Pihak sekolah pun tak bisa menampik apa yang terjadi pada Farhana. Mereka mengakui jika memang ada surprise yang disiapkan dengan berpura-pura menfitnah korban sebagai seorang pencuri. Niatan tersebut berasal dari teman-teman Farhana yang kemudian diutarakan ke wali kelasnya. Mereka sama sekali tak menyangka dampaknya sangat luar biasa bagi korban. Padahal Farhana ini dikenal baik dan jujur. Farhana ini tentunya mengalami konflik batin ketika ia dituduh mencuri karena hal itu tidak sesuai dengan jiwanya yang selama ini. Atas peristiwa ini, perayaan ulang tahun di sekolah manapun dilarang. Mereka boleh memberikan kado, memberikan hadiah, namun hukuman tidak diperbolehkan meskipun hanya main-main. So, pesan yang dapat disampaikan ialah, jika ingin memberikan kejutan pada teman, saudara ataupun sahabat, berilah kejutan dan surprise yang baik dengan cara yang baik. So, thanks for watching.